Desa Kabupaten Sukabumi. Saya kali ini tidak sendiri, ditemani oleh teman saya. Nama saya Muhammad Ramdan, guru kelas 6 di SD Negeri Cisasa. Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam Pak Rizky. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya. Baik ya Pak Ramdan, hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melaksanakan supervisi ya untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Jadi nanti ya sebelum Pak Ramdan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, saya nanti akan mengamati jalannya pembelajaran tersebut sekaligus mencatat ya apa-apa yang ada nanti dalam pembelajaran tersebut. Tujuan supervisi akademik ini yaitu ya yang pertama adalah ya supaya proses pembelajaran itu semakin meningkat, juga dan itu juga ya pembelajaran bisa berpihak kepada peserta didik ya. Nah, yang mau Bapak tanyakan nih, apa sih tujuan pembelajaran yang akan Pak Ramdan laksanakan? Berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya susun, saya menentukan dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyeleksi kosakata baku dan kosakata tidak baku dalam teks bacaan. Yang kedua, peserta didik dapat menuliskan kosakata baku dan kosakata tidak baku yang ada di dalam teks bacaan. Itu dua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya. Kalau area pengembangan yang hendak ingin dicapai apa? Kalau area pengembangan yang akan saya capai dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan itu ada dua area. Pertama, area pengetahuan, yaitu siswa dapat menyeleksi kosakata baku dan tidak baku. Kemudian yang kedua, area keterampilan, yaitu siswa dapat menuliskan kosakata baku dan kosakata tidak baku. Tidak baku. Baik ya, yang selanjutnya nih, strategi apa nih yang Pak Ramdan akan persiapkan nih untuk mengajar nanti? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi saya sudah sebutkan, saya menyiapkan beberapa hal strategi, di antaranya penggunaan metode, model pembelajaran, dan media pembelajaran. Di sini saya menggunakan 3 metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran ceramah, metode pembelajaran tanya jawab, dan diskusi kelompok. Kemudian dari sisi model pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kemudian yang terakhir, untuk media pembelajaran saya menggunakan teks bacaan eksplanasi dan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oh iya, udah bagus ya. Dari tujuan, area pengembangan, dan juga strategi dari sudah Pak Ramdan sampaikan. Nah, kapan yang akan dilaksanakannya? Berdasarkan perencanaan, Iya. insya Allah pembelajaran akan dilaksanakan di esok hari. Oh besok. Ya. Oh besok banyak hari ya, mungkin Ya. besok hari Rabu ya. Hari Rabu. Hari Rabu. Baiknya Pak Ramdan, mungkin besok saya akan langsung berkunjung ke kelas ya untuk melaksanakan supervisi sekolah dalam rangka ini praobservasi, sekaligus nanti saya akan mungkin mencatat hal-hal apa dan kejadian-kejadian apa ya selama nanti pembelajaran. Seperti itu. Dan juga nanti sesudah praobservasi kita akan melaksanakan pasca observasi ya. Mungkin yang sesudah itu akan dihadiri juga oleh pengajar praktek ya. Seperti itu. Mungkin ya itu aja ya Pak Ramdan. Ya, Pak. Baik. Sampai berjumpa besok. Ya, Terima kasih Pak Dan atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau baik. Sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas Ananda Fauzan Abdullah dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita belajar, mari kita baca ajadah dimulai. Terima kasih Ananda Fauzan Abdullah yang telah memimpin
kita untuk membaca doa. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, ya, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Silahkan Ananda Airin untuk memimpin di depan sebagai dirijennya. Semuanya ya berdiri. Sekarang Bapak akan mengecek kehadirannya, ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Lagi kenapa? Oke. Ada lagi? Azia kenapa? Oke. Ada lagi? Aisyah kenapa? Sakit. Ada lagi? Tidak. Dan tadi 3 orang yang sekarang tidak hadir, ya. Kita makan sakit. Selanjutnya, Bapak akan memberikan motivasi kepada kalian agar kalian semangat dalam belajar, ya. Karena masa depan itu perlu disiapkan agar kalian bisa mencapai cita-cita kalian, maka kalian harus belajar dengan semangat, dengan rajin, ya. Siap? Kemudian selanjutnya Bapak akan melaksanakan kegiatan persepsi, yaitu mengingat kembali materi yang telah kita pelajari di pertemuan kemarin mengenai kosakata baku. Coba di sini ada yang masih ingat apa itu pengertian kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan. Iya, bagus. Terima kasih Ananda Anit. Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan KBBI atau ejaan yang disempurnakan atau EYD. Kemudian pengertian kosakata tidak baku. Ada yang masih ingat? Silakan. Kosakata baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan KBBI dan tidak sesuai dengan EYD. Bagus, ya. Terima kasih untuk Ananda Syafana yang telah mengungkapkan jawabannya. Betul, berarti kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan KBBI atau EYD. Kemudian masih ada yang ingat tentang contoh kosakata baku? Maju, silakan. Saya akan tidak kalau membayangkan. Itu contoh kosakata yang baku. Terakhir, contoh kosakata yang tidak baku. Masih ada yang ingat? Ananda Azam. Kalau aku enggak, udah. Kalau aku enggak dan udah. Bagus, ya. Semuanya nampaknya masih ingat dengan pembelajaran kita kemarin. Terakhir, manfaat atau fungsi dari kosakata baku apa? Siapa yang bisa menjawab? Zilan? Manfaat kosakata baku. Kosakata baku Kosakata baku berkomunikasi yang benar dan baik dan benar. berkomunikasi digunakan untuk berkomunikasi yang baik dan Benar. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Dan yang kedua, masih ingat dengan pembelajaran kita yang pertemuan kemarin. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah peserta didik dapat menyeleksi kosakata baku dan tidak baku. Jadi nanti kalian disajikan teks, kalian harus menyeleksi kosakata yang baku dan tidak baku. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menuliskan kosakata baku dan tidak baku yang ada dalam teks. Setelah kalian melaksanakan menyeleksi tadi di dalam teks, kalian harus menuliskan, ya, yang mana kosakata baku dan yang mana kosakata yang tidak baku. Baik, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Terus Pak, apa manfaatnya dengan kehidupan sehari-hari? Manfaatnya kita dapat berkomunikasi menggunakan kosakata baku yang baik dan benar, ya. Ketika kita harus berkomunikasi dengan guru, ya, dengan orang tua, gunakanlah kosakata yang baku yang sesuai dengan KBBI. Baik. Selanjutnya, Bapak akan memusatkan perhatian kalian supaya konsentrasi belajar menggunakan tepuk selamat pagi, siang, dan sore, ya. Kalau siang berarti 2, kalau pagi 1, kalau malam 2, kalau sore 3. Coba suruh tepuk. Selamat pagi. Selamat
Masih ada. Sekali lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, masih ada satu. Tapi nggak apa-apa ya. Satu yang tidak konsentrasi berarti semuanya ambil konsentrasi. Sekarang pembelajaran akan kita laksanakan secara berkelompok. Ya, oleh karena itu silahkan satu orang ambil ini ke depan. Kalau kalian dapat angka 1 berarti kalian kelompok 1. Kalau kalian dapat angka 2 berarti kelompok 2. Nanti kelompok 1 akan berkelompok di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, 4 di sana dan 5 di sana. Silakan barisan ini dulu ambil 1 ke depan. Kamu ke depan. Ya, cepat. Satu aja ya. Kan, barisan sini. Ambil 1. Kalian langsung mengambil posisi. Tuh. Kalau 5 berarti sama yang 5. Kalau 3 berarti dengan 3. Nah, barisan sini silakan. Silakan langsung membentuk kelompok. Hari ini pembelajaran akan kita laksanakan secara berkelompok, ya. Maka kalian semua harus bekerja sama, berdiskusi, bekerja sama menentukan jawaban yang nanti Bapak akan tugaskan ke kalian. Ya, yang dinilai di sini adalah kerjasama dan kekompakan. Ya, kalau nilai kalian besar, tapi kalian tidak kompak, itu akan mengurangi nilai kalian. Silahkan kalian buka teks halaman 93 ya, yang berjudul Mengapa Harus Hemat Listrik. Silahkan dibuka. Sudah dibuka? Ya, silahkan kalian baca teksnya, cermati teksnya, dan kalian seleksi mana yang termasuk kosakata baku dan mana yang tidak termasuk kosakata baku. Mengerti? Di sini Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan satu kelompok Bapak kasih satu LKPD, dikerjakan bersama-sama ya. Kalian berdiskusi menentukan jawabannya. Silakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan saja.
Pertama-tama kalian isi dulu nama anggota kelompoknya di sana. Sok tulis nama-namanya. Tulis dulu nama anggota kelompoknya. Semua anggotanya ditulis. Ya di sana. Sok ditulis ini nama-nama di sini. Ayo. Ditulis. Sok sama kamu aja. Ya. Ditulis dulu. Yang lainnya kalian membaca teks dan mencari jawabannya dari sekarang. Sok. Sudah ditulis nama-nama kelompoknya? Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk kalian menyeleksi dan menuliskan kosakata baku dan tidak baku. Di sana ada 4 pertanyaan. Tulis pengertiannya dulu. Pengertiannya dulu. Kan dibaca nomor 1 apa? Nah, tadi kan udah masih ingat ya. Apa soal nomor 1? Apa yang dipelajari di kemarin? Pengertian kata-kata baku apa? Nanti setelah kalian menyelesaikan ya, setiap kelompok, setiap perwakilannya nanti ke depan membacakan hasil diskusi kalian ya. Hanya silakan dikerjakan dengan baik. Ya dijawab satu-satu. Udah. Nggak apa-apa. Dari buku juga silakan. Boleh cari dari buku. Nah ini dikerjakan pengertian kosakata baku apa pengertiannya? Ya. Nah cepat ya, silakan. Kalau kalian sudah tahu jawabannya, langsung dikerjakan, langsung ditulis. Silakan untuk nomor 3 dan 4 cari jawabannya di buku teks. Biar cepat ya, kalian bagi tugas siapa yang mengerjakan nomor 1, siapa yang mengerjakan nomor 2 ya. Kalau salah tinggal diperbaiki. Ya, bagus. Untuk nomor 3 dan 4 dicari di sini aja. Teks ya. Mari, kamu boleh cari yang lain. Kabar yang lain. Bagi tugas. Ya. Kalau sudah menemukan jawaban langsung tulis kalian.
mendiskusikan. Langsung ditulis. Kalau menemukan jawabannya langsung ditulis. Sudah nomor berapa ini? Nomor 3. Ya. Awas jangan ketukar ya. Nomor 3 itu kalian mencari kosakata baku. Nomor 4 baru yang tidak baku. Awas, tukar. Ya. Ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Ya, bagus. Ya, kelompok yang lainnya. Kelompok 1 sudah selesai. Waktunya 3 menit lagi. Untuk kelompok 1 tentukan siapa nanti yang akan mewakili kelompoknya, mempresentasikan hasil jawabannya ke depan. Yang tidak baku, awas. Yang baku itu berarti yang bagus, yang baik. Kalau yang tidak baku baru yang 4. Ya, bagus. Kalian minimal 5 ya, 5 kosakata baku minimal kalian sertakan. Pak, lebih boleh? Boleh. Berarti jangan kurang dari 5. Ada lagi yang sudah selain kelompok 1? Kelompok 2 sudah belum? Belum? Yang nomor 3 baku, baku itu berarti yang baik ya, yang benar, yang kata-katanya sudah benar. Waktunya 1 menit lagi. Nah, waktunya selesai. Silakan. Setiap perwakilan kelompoknya satu-satu ke depan membacakan atau mempresentasikan hasilnya. Kelompok mana dulu? 1, silakan. Tepuk tangan ke kelompok 1. Tuliskanlah pengertian dari kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan. Tuliskan pengertian dari kosakata tidak baku. Pengertian kosakata tidak baku adalah yang tidak sesuai dengan KBBI
kedua? Siapa dari kelompok kedua? Ayo Aden, silakan Aden. Silakan. Gak apa-apa sok. Jangan takut salah, harus berani. Kalaupun salah tidak apa-apa. Ya silakan. Yang lain bisa ini ya. Terdim. Silakan Aden. Ayo. Siapa? Yang lain atau yang lain kelompok lain? Ayo. Ozan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Arfan, Nugi, Fauzan, Edo, Hendar, Laki, dan Yudis. 1. Tuliskanlah pengertian dari kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan oleh EYD. 2. Tuliskan pengertian dari kosakata baku. Kosakata tidak baku. Pengertian kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan KBBI dan tidak sesuai dengan EYD. 3. Sila kosakata baku yang ada di dalam teks halaman manual 3 seperti tari, tidak, dengan dan memiliki. 4. Sila kosakata tidak baku yang ada di dalam teks halaman 93 bikin di mana bisa lengkapnya bayani. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari kelompok 3 juga sudah bagus ya. Konsepnya sudah benar, pengertiannya juga sudah benar. Sekarang selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 5 sudah siap? Ya. Ayo, harus berani ya. Siswa sekolah dasar harus berani tampil ke depan. Tidak boleh takut salah. Sudah, tepuk tangan. Silakan, sudah. Usman, Malik, Khairi, Ilyas, Dirnat. Tuliskan pengertian dari kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI dan ejaan yang sempurna. Tuliskan pengertian dari kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan KBBI dan tidak sesuai dengan EYD. Seleksilah kosakata baku yang ada di dalam teks halaman 93. Perkantoran perkotaan pabrik industri yaitu maka. Nomor 4. Bayani butuhkan banyak kalau bakal. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok 5 sudah berani ke depan. Walaupun masih duduk tidak apa-apa. Yang penting kalian berani ke depan. Itu adalah sebuah penilaian. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, kelompok 5 ya, siapkan siapa yang ke depan nanti. Nama anggota kelompok Adam, Haikal, Siva. Tuliskan pengertian dari kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI dan ejaan yang disempurnakan EYD. Tuliskan pengertian dari kosakata tidak baku. Pengertian kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan KBBI dan tidak sesuai dengan EYD. Seksilah kosakata baku yang ada di dalam teks halaman 93. Saya akan tidak kalau membayangkan. Seksilah kosakata tidak baku yang ada di dalam teks halaman 93. Kalau aku tidak bisa bayangin. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 4 juga jawabannya bagus semua. Tentunya sudah tepat. Sekarang kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nama anggota kelompok Asia, Rekan, Aden, dan Jana. Nomor 1. Saya akan tidak ada.
Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus ya, Bapak ucapan terima kasih dan apresiasi kepada yang berani ke depan, dan Bapak sangat tidak senang dengan siswa yang menertawakan temannya di depan ya. Karena kalian belum tentu berani ke depan ya. Justru kalau ada teman kita yang ke depan itu harus didukung ya, bukan ditertawakan. Silakan LKPD-nya dikumpulkan lagi ya Bapak. Silakan Bapak mulai. Nanda Azam, LKPD-nya. Nanda Usman, LKPD-nya. Baik ya, terima kasih. Kalian sudah mengisi LKPD-nya. Sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran, kita simpulkan terlebih dahulu ya kegiatan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau mencoba menyimpulkan? Dari pengertian, dari contoh, silakan. Ada? Pengertian kosakata baku adalah kosakata ya dan iya, betul. Tepuk tangan. Itu hari ini kita ya mempelajari pengertian dan contoh-contoh. Satu saja contoh lagi. Satu contoh kosakata yang tidak baku. Apa? Yang tidak sesuai dengan PMDI dan iya, EYD ya. Bagus. Tampaknya dari pembelajaran yang kita lalui hari ini semuanya sudah bisa ya, bisa mengerjakan mulai dari contoh, pengertian ya, dan manfaatnya tadi. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang berkah dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian Bapak informasikan untuk soal evaluasi nanti akan Bapak kirim di grup ya. Kalian mengisi Google Form. Nanti ada 10 soal, silakan kalian kerjakan, ditunggu sampai besok ya. Untuk pembelajaran hari ini cukupkan. Silakan untuk ketua kelas ya memimpin membaca doa sebelum pulang. Silakan Anda kerjakan. Silakan siap-siap dulu. Kemudian membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Januar Arifin, CGP Angkatan 8 SD Negeri Cisasa, Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini saya tidak sendiri. Di sebelah kanan saya ditemani oleh Bapak Ramdan SPD, guru SD Negeri Cisasa kelas 6, dan di samping kiri saya Ibu Dewi Nurhayati, pengajar praktek. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik.
Baik ya Pak Ramdan, kita langsung saja ya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan praobservasi ya di kelas bagaimana untuk melihat pembelajaran yang akan Pak Ramdan laksanakan kepada siswa-siswi kelas 6. Nah, coba setelah Pak Ramdan melaksanakan pembelajaran, apa sih perasaan yang Pak Ramdan rasakan gitu setelah supervisi itu? Baik, setelah kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, perasaan yang saya rasakan adalah cukup senang karena siswi kelas 6 melaksanakan pembelajaran dengan aktif dan mereka dapat bekerja sama ketika diskusi kelompok. Walaupun masih terdapat beberapa siswa yang memang belum maksimal fokus belajarnya, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi baiknya sudah sangat senang ya. Ya. Kemudian diceritakan kembali nih Pak Ramdan, tujuan pembelajaran dan area pengembangan apa ya yang sudah Pak Ramdan capai gitu. Untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan RPP yang saya susun, saya mencantumkan 2 tujuan pembelajaran Pak Rizky. Yang pertama adalah siswa atau peserta didik mampu menyeleksi kosakata baku dan tidak baku yang ada di dalam teks dengan baik. Ya, tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menuliskan kosakata baku dan tidak baku yang ada di dalam teks bacaan dengan benar. Dengan benar. Ya, Kalau area itu pengembangannya, tujuan pembelajaran. iya. Untuk area pengembangannya, saya mencantumkan 2 area pengembangan. Yang pertama dalam sisi pengetahuan, siswa di sana diarahkan untuk mampu menyeleksi kosakata baku yang ada di dalam teks bacaan. Kemudian area pengembangan yang kedua adalah di sisi keterampilannya, di mana siswa diarahkan untuk mampu menuliskan kosakata baku dan kosakata tidak baku yang ada di dalam teks bacaan. Oh, baca tersebut ya seperti Ya. itu. Nah, menurut Pak Ramdan, kalau kita lihat dari segi angka ya dari penilaian dalam proses Pak Ramdan kemarin mengajar kepada siswa-siswi dengan tujuan pembelajaran tadi yang sudah Pak Ramdan sebutkan. Kalau dari angka dari 1 sampai 10, Pak Ramdan udah di angka berapa nih? Berdasarkan perkembangan yang saya amati dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, permasalahan awal kan itu peserta didik kurang fokus ya Iya. dalam melaksanakan pembelajaran. Setelah saya lakukan perbaikan atau tindakan dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok, ada sedikit kenaikan fokus belajar siswa. Dari tadinya mungkin ada 4 sampai 5 orang, mungkin kemarin setelah kita laksanakan pembelajaran tinggal 1-2 orang yang kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin kalau saya rentang dari nilai 1 sampai 10, mungkin saya menentukan atau baru mencapai 7,5 mungkin. Oh, Makanya masih ada hal yang bisa diperbaiki lagi. iya. Udah hampir mendekati bagus tuh ya, udah manggil Pak ya, sudah mendekati mungkin hampir sempurna lah. Tinggal nah, untuk menyempurnakan mungkin nilai tersebut ya dari 7,5 tadi, pastilah mungkin banyak kendala juga ya. Ya. Pak yang Pak Ramdan hadapi dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada pendidik. Boleh tahu kendala-kendalanya apa saja Pak Ramdan? Berdasarkan pembelajaran yang telah dilaksanakan, saya menemukan beberapa kendala, yaitu bagaimana siswa itu bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran. Karena dengan menggunakan metode diskusi kelompok pun ternyata masih ada siswa yang kurang fokus, walaupun sudah berkurang jumlahnya, tetapi tetap masih ada. Saya melihat ada siswa 1-2 yang masih melamun dan bercanda dengan temannya. Mungkin itu kendala yang masih perlu dipikirkan untuk proses pemecahan masalahnya. Untuk seperti itu ya. Jadi untuk kedepannya nih, untuk memperbaiki kendala tersebut, Pak Ramdan akan melakukan pembelajaran seperti apa nih untuk meningkatkan nilai tadi ya, yang tadinya kan 7,5, yang mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya bisa nilai 10 gitu sempurna. Apa nih akan Pak Ramdan lakukan? Rencana yang telah saya pikirkan berdasarkan beberapa kali pembelajaran, saya terpikirkan untuk menggunakan RPP berdiferensiasi, yang mana di sana saya akan menyesuaikan dengan gaya belajar siswa. Yang di sana ada 3 gaya belajar, ada gaya belajar audio, gaya belajar visual, dan kinestetik. Dan saya berasumsi dengan menggunakan RPP berdiferensiasi tersebut, saya dapat mengakomodir seluruh gaya belajar siswa sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman sesuai dengan gaya belajarnya dan meningkatkan fokusnya dalam menangkap materi.
Iya. Jadi akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Rencananya kapan nih pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Saya rencanakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran minggu depan, Minggu karena depan. mungkin saya harus menyusun rencananya dan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Belajarnya masing-masing. Baik ya Pak Ramdan, mungkin itu saja ya. Ya. Kita bertemu lagi nih di Ya. minggu depan tersebut ya. Baik, Mudah-mudahan bisa ada peningkatan ya yang tadi Amin. 5 itu jadi nilai yang sempurna. Ya. Sampai Amin. bertemu kembali lah minggu depan ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Ramdan. Iya, sama-sama. Iya. Dan selanjutnya mungkin ini ada umpan balik dari Ibu Dewi Nur Hayati selaku pengajar praktik. Mana? Terima kasih banyak telah kasih kesempatan untuk memberikan umpan balik. Alhamdulillah pada hari ini telah dilaksanakan coaching pasca observasi yang telah dilakukan supervisi akademik oleh Pak Ramdan ya, yang dilakukan sebagai coaching yaitu Pak supervisornya yaitu Pak Rizky. Dan saya lihat coaching ini cukup jelas, bisa ada alurnya jelas, tujuan yang disampaikan coachingnya, dan juga ada identifikasi masalahnya pun jelas dan terlihat, dan rencana aksinya pun apa yang akan dilakukan oleh coachingnya pun cukup ada, maksudnya ada terlihat dan jelas juga disampaikan oleh coaching, dan ada rencana ditetapkan pada kapan, bagaimana, dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan ini merupakan suatu program supervisi akademik ini jangan merupakan suatu dijadikan beban, tapi merupakan suatu untuk pengembangan kompetensi bagi seorang guru, dan itu kita lakukan, makanya untuk mempermudah kita lakukan dengan rekan guru sejawat, dan alhamdulillah ini dapat membantu sebagai bahan hasil dari supervisi akademik ini akan menjadikan suatu refleksi bagi kita untuk pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita akan mengalami perubahan yang lebih baik lagi, dan selamat mungkin untuk para coach dan coaching dapat melakukan coaching yang jauh lebih baik lagi, dan kita akan dilakukan dalam pembelajaran selanjutnya. Iya. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Mudah-mudahan dalam praktik ini saya bisa bermanfaat bagi kita ya, selaku Pak Ramdan juga coach dan saya sebagai coach. Mudah-mudahan Pak Ramdan nanti ada peningkatannya dalam proses pembelajaran. Jadi dapat saya simpulkan dalam pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Ramdan ya, kemarin sudah supervisi akademik, bahwa mungkin dalam pembelajaran tersebut ya harus bisa lebih baik lagi dengan cara melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi jadi kita dapat mengetahui gaya belajar atau minat anak masing-masing, seperti dalam mungkin audio, kinestetik, dan auditori. Jadi ya mungkin untuk bisa mencapai target tadi ya, mudah-mudahan dengan yang tadi sudah Pak Ramdan sampaikan, dengan melakukan pembelajaran tersebut mungkin pada minggu depan ya akan semuanya akan fokus belajar dan juga akan mendapatkan peningkatan dalam pembelajaran untuk semua siswa-siswinya. Mungkin hanya itu saja. Pak Ramdan terima kasih atas waktunya. Ibu Pepe terima kasih atas waktunya. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.